Welcome in my channel Siti Nur Soleha. Don't forget to like and subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, students? I hope all of you is always fine. I'm so glad because we can meet again in English class with me, Siti Nur Soleha, in Procedure Text Part 2. In the previous video, I explained about definition of procedure text, and then social function of procedure text, and generic structure of procedure text. Today, I'm going to explain about two main points in procedure text. Is about ta-da! If you want to know, please watch this video until finish, and I guarantee you will more understand about procedure text. So, let's watch the video until finish. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari tujuan pembelajaran hari ini. Pertama, siswa dapat membedakan type of procedure text dengan tepat. Dan yang kedua adalah siswa dapat mengidentifikasi unsur kebahasaan procedure text dengan tepat. Dimulai dari yang paling ringan. Kita akan bedakan type of procedure text atau tipenya. There are two types of procedure text for junior high school. Jadi sebenarnya hanya ada dua tipe teks yang dipelajari dalam prosedur di SMP ya teman-teman. Ya, yang pertama itu ada yang disebut dengan manual instruction atau instruksi manual ya teman-teman. Ini tipe yang pertama. Contohnya yaitu how to use camera, bagaimana cara menggunakan kamera, how to insert SIM card into cell phone, bagaimana cara memasukkan kartu SIM ke dalam cell phone. Contoh berikutnya, how to move pictures from cell phone to PC, bagaimana cara memindahkan gambar dari handphone ke dalam komputer. Itu hanya beberapa contoh dari manual instruction ya. Kita masuk ke tipe yang kedua, yaitu receipt, tentang resep atau tata cara membuat makanan atau minuman ya teman-teman. Contohnya adalah how to make a cup of coffee, bagaimana cara membuat secangkir kopi, how to make delicious fruit pudding, cara membuat puding buah yang lezat, and next how to make a mug of ginger tea, bagaimana tata cara membuat segelas besar teh jahe. Inilah contoh dari resep atau resep ya teman-teman, tata cara membuat makanan atau minuman dengan benar. Itulah dua tipe teks prosedur yang dipelajari di tingkat SMP, yaitu manual instruction and receipt. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan language features of procedure text atau unsur kebahasaan dari teks prosedur. There are 5 language features in procedure text. Ada 5 ciri atau unsur kebahasaan dari prosedur teks ini ya teman-teman, dan kita akan membahasnya satu per satu. The first, using accent verbs atau menggunakan kata kerja aktif. Example: prepare, put, add, pour, stir, enjoy, etc. dan masih banyak lagi. Bisa teman-teman catat atau teman-teman bisa menemukannya banyak sekali di dalam kamus bahasa Inggris. Action verb itu adalah kata kerja aktif yang konotasinya selalu menyuruh atau meminta subjeknya melakukan suatu kegiatan. Dan kita juga sering menyebutnya sebagai verb one atau kata kerja ke-1. Look at the example.
kita perhatikan penggunaan kata kerja aktif ini dalam kalimat di prosedur teks. Prepare. Prepare coffee, sugar, and warm water. Action verbnya prepare. Dan dalam kalimat prosedurnya, di sini kita simpan di depan. Siapkan kopi, gula, dan air hangat. Example yang kedua, kita menggunakan kata kerja aktif put and add. Put coffee into glass, then add sugar. Put artinya masukkan, add artinya tambahkan. Masukkan kopi ke dalam gelas, kemudian tambahkan gula. Melalui contoh yang kedua ini, yang ingin saya sampaikan adalah action verb bisa saja terdapat di dalam atau di tengah kalimat. Selain di awal, kita juga bisa menambahkan jenis kegiatan itu di tengah kalimat. Inilah ciri atau unsur kebahasaan dari prosedur teks yang pertama, yaitu menggunakan kata kerja aktif. Sekarang kita masuk ke language features yang kedua, yaitu using imperative sentence, menggunakan kalimat perintah. Ciri kalimat perintah adalah menggunakan action verb di awal kalimat, tidak ada subjek ya teman-teman, dan kalimatnya berarti instruksi kepada pembaca atau pendengarnya untuk melakukan kegiatan. Example, perhatikan contoh kalimat berikut ini. Put coffee into the glass. Jelas sekali, kalimat ini menginstruksikan pembaca untuk melakukan kegiatan, yaitu memasukkan kopi ke dalam gelas. Contoh yang kedua, cut tomato into small pieces. Potong tomatnya ke dalam potongan kecil-kecil. Or glue the paper on the box. Tempel kertas di atas kotak. Itulah contoh-contoh dari kalimat perintah. Jadi, sekali lagi, kalimat perintah itu diawali oleh action verb atau kita sebut dengan verb ke-1 di awal kalimatnya. Dan kalimatnya jelas meminta pembaca atau pendengar melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Itulah yang disebut dengan kalimat perintah. Language features yang ketiga, using linking words to do with time are used to connect the text. Unsur kebahasaan yang ketiga ini adalah menggunakan kata hubung untuk melakukan kegiatan sesuai dengan waktunya. Dan kata hubung ini jelas menghubungkan antar kalimat di dalam teks tersebut. Berikut jenis kata hubung yang sering dipakai dalam teks prosedur. First, second, next, then, the last, etc. dan masih banyak lagi. Bisa kalian catat atau kalian juga bisa menemukannya di dalam kamus bahasa Inggris sesuai dengan yang kalian butuhkan. Example, perhatikan contoh penggunaan linking words dalam teks prosedur berikut ini. First, prepare coffee, sugar, and warm water. Second, add sugar as your taste. Next, pour warm water, then stir it. Perhatikan penggunaan linking words-nya. First, second, next, then. Nah, ini digunakan biasanya di awal kalimat atau kita menggunakannya bisa di tengah kalimat. Kegunaan linking words ini sekali lagi selain menyambungkan antar kalimat, kita juga tahu mana kegiatan yang bisa kita lakukan terdahulu, selanjutnya, dan yang paling terakhir. Kata lain, dengan linking words ini kita bisa melakukan kegiatan prosedur dengan langkah dan urutan yang benar. Nah, itu unsur kebahasaan yang ketiga. Unsur kebahasaan selanjutnya. Fourth, detailed information.
yaitu adanya informasi lengkap. Informasi lengkap dalam teks prosedur itu ada 3 aspek. Yang pertama, detailed information on how, yaitu informasi lengkap tentang cara. Contohnya, cut omelette by knife. Potong omeletnya dengan pisau. Artinya, caranya yaitu dengan menggunakan pisau. Berikutnya, detailed information on where. Artinya, informasi lengkap tentang tata letaknya ya. Contohnya, put celery on the omelette. Simpan daun seledri di atas omelet. Tata letak bisa di atas, di bawah, di dalam, atau di samping, sesuai dengan teks prosedur yang ingin kalian sampaikan. Next, detailed information on when. Artinya informasi detail tentang waktu ya. Example, boil soup in 15 minutes. Didihkan supnya dalam waktu 15 menit. Ini contoh informasi detail tentang waktu yang digunakan dalam sebuah prosedur teks. Look at the other example. Detailed information on how atau cara. Blend the fruits using blender. Campurkan buah dengan menggunakan blender. Ini cara ya. Detailed information on where atau tata letak. Contohnya, put lemon on glass as garnish. Simpan lemon di atas gelas sebagai hiasan. Detailed information on when. Bake the bread until brown. Panggang rotinya sampai kecoklatan. Itulah unsur kebahasaan yang keempat, adanya detailed information ya. Detailed information ini sangat penting ya teman-teman, supaya hasil akhir dari sebuah kegiatan itu sesuai dengan yang diharapkan. Language features yang kelima atau yang terakhir yaitu using present tense. Nah, kalau ini sudah bisa kita simpulkan ya teman-teman. Using present tense di sini sudah ada cirinya dari awal. Pertama, menggunakan action verb atau verb ke-1. Yang kedua, kegiatan-kegiatan dalam teks prosedur ini adalah merupakan kegiatan-kegiatan umum, yaitu kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan berulang oleh siapapun. Nah, demikianlah penjelasan tentang language features of procedure text. Mudah-mudahan teman-teman semakin paham ya apa itu teks prosedur. Firman Allah dalam Quran Surat Al-Bayyinah ayat 7. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan pekerjaan yang baik, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Ayat ini memotivasi kita untuk senantiasa melakukan pekerjaan yang baik, beramal soleh, karena Allah sangat menyukainya. Dan tentunya apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan ilmunya, hingga bisa bermanfaat untuk orang lain. Yuk senantiasa kita lakukan pekerjaan baik dan beramal soleh teman-teman. Salah satunya adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Alright guys, how about the video? That's all the explanation about type of procedure text and language features of procedure text. I hope you can more understand about how to write the procedure text well, right? And I hope you can get many knowledge and many lesson from this video, and you can apply your knowledge in your life, right? Ya, mudah-mudahan bisa teman-teman terapkan di kehidupan teman-teman di kenyataannya. Okay, guys, that's all from me. Thanks for today. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.